Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita di hari-hari ini, di masa-masa yang sukar. Kita akan belajar bersama dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca firman Tuhan berkata, "Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenangkan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas." Puji Tuhan, kita boleh belajar bersama. Apa sih dari rahasia dari kebenaran firman Tuhan di pasal 66 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12? Ya, di sana dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami. Bagaimana Allah menguji saya dan saudara? Bagaimana Tuhan menguji kehidupan saya dan saudara? Ya, kita boleh merasakan bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak mampu. Seringkali inilah yang Tuhan pakai untuk menguji kesetiaan kita, menguji iman kita, melihat iman kita sampai di mana, kepercayaan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya persoalan, mengalami yang namanya tantangan, mengalami yang namanya proses-proses dalam kehidupan, ya. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Nah, memurnikan ini kan satu cara bagaimana kita mau melihat kualitasnya barang itu, seperti emas ataupun perak, sehingga dia menghasilkan emas yang murni atau perak yang murni. Dengan satu proses di tempat-tempat dipukul, dibentuk sehingga menjadi satu perak yang benar-benar murni. Nah, demikian juga kualitas iman kita. Tuhan mencari kualitas iman kita yang benar-benar berkualitas, ya. Dengan bagaimana cara Tuhan membuat iman kita berkualitas? Dengan Dia mengizinkan persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga lewat persoalan, masalah, tantangan itu, apakah membuat kita jauh dari Tuhan? Apakah membuat kita undur dari Tuhan? Apa membuat kita jadi menolak Tuhan? Tapi sesungguhnya Tuhan mau kita itu tetap setia, tetap taat, tetap mengikut Dia, tetap percaya kepada Dia, tetap yakin bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai, menopang kita. Ini yang sebenarnya Tuhan mau. Itu sebabnya Dia memurnikan kita dengan mengizinkan tantangan, proses-proses dalam hidup saya dan saudara, agar hidup kita ini semakin dimurnikan, dibersihkan, ya, dibersihkan dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Mungkin kita masih tercemar dari dosa-dosa dunia, keinginan-keinginan dunia, keinginan daging dan sebagainya, ya. Dengan masalah, tantangan yang ada, Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita, ya, agar kita semakin melekat kepada Tuhan, melihat karya mujizatnya yang luar biasa. Ayat yang ke-11, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Nah, kita melihat kadang-kala masalah itu seperti membuat kita terperangkap gitu, ya. Sepertinya tidak ada kebebasan buat kita. Kita mengalami yang namanya kekhawatiran, kita mengalami yang namanya ketakutan, kita diintimidasi dengan persoalan-persoalan yang ada. Sepertinya kita mengalami kayak dibuat tidak bebas, ya. Ada ikatan, sepertinya kita terperangkap, ya. Terperangkap itu, kalau terperangkap itu kan tidak ada kebebasan untuk apa-apa. Hati kita itu, pikiran kita itu terikat, ya, dengan yang namanya masalah tadi, sehingga membuat kita sepertinya terperangkap, tidak ada ketenangan, tidak ada kebebasan dan sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan mengizinkan untuk kita dimurnikan. Bagaimana kita bisa mencari Tuhan, melekat sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Karena kadangkala manusia kita ini seringkali mengandalkan ego atau mengandalkan logika kita, manusia kita, bahkan orang-orang yang lain, bahkan mengandalkan
harta dan kekayaan kita. Tapi Tuhan mau kita berserah penuh kepada Dia, berharap kepada Dia 100%, mengandalkan Dia 100%. Nah, untuk menjadi hal yang seperti Tuhan inginkan, terus Tuhan izinkan pemurnian terjadi di setiap pengiringan dan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena firman Tuhan sudah katakan ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus pikul salib. Salib itu ya tantangan, persoalan, beratnya, tekanan yang akan kita alami hadapi. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan memberikan kita pertolongan dan kelegaan. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia kita, maka kita akan merasakan betapa beratnya perjalanan hidup ini, betapa beratnya beban hidup ini, sehingga membuat kita menjadi tidak berdaya, menjadikan kita lemah. Ayat yang ke-12 katakan, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami dan telah menempuh api dan air. Artinya kehidupan kita sepertinya tidak dihargai, tidak dihormati. Dengan adanya persoalan masalah, sepertinya orang-orang cuek kepada kita, sepertinya orang-orang tidak peduli kepada kita. Ya, kita melintasi api. Api berbicara tentang pengujian tadi. Ya, tidak ada orang yang bisa bertahan dengan namanya api. Kalau itu secara manusia kita akan menghadapi kita aja terbakar sedikit di tangan sakit sekali, apalagi seluruh tubuh kita ya mengalami kena api yang namanya api tadi. Nah, api pengujian ini seakan-akan membuat kita benar-benar tidak ada rasa yang namanya enak gitu ya, merasa kesakitan. Kita secara fisik, mental kita itu sedang benar-benar diuji. Tapi Tuhan mau melihat kemurnian iman kita, kepercayaan kita kepada Dia, pengiringan kita kepada Dia. Apakah kita benar-benar tulus kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar mau setia kepada Tuhan? Mungkin saja saat ini kamu mengalami yang namanya persoalan yang tidak saya ketahui. Tetapi Tuhan melihat di tempat yang maha tinggi. Kita kadang-kala merasa sendirian, tidak dihargai, tidak dihormati, dan tidak diperdulikan oleh orang lain ketika kita mengalami yang namanya proses-proses kehidupan tadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita melihat ayat yang ke-12 bagian B, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Nah, di saat kita mengalami yang namanya ujian, ya, pemurnian iman, proses-proses tadi, mari tetap melekat sama Tuhan, mari tetap setia. Apapun keadaanmu, apapun yang kamu rasakan, mari tetap berpaut kepada Dia. Karena endingnya Tuhan berikan kita kemuliaannya. Ya, Dia berikan kita kebebasan dan kemerdekaan dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehingga kita katakan, wow Tuhanku dahsyat, wow Tuhanku luar biasa. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat keajaiban, kemurahan, mujizat yang menyertai perjalanan hidup saya dan saudara. Mari, jika engkau pada saat dalam proses pemurnian, tetaplah berharap, tetaplah setia, tetaplah taat. Engkau akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan, memberikan kebebasan bagi saya dan saudara. Ini menjadi satu firman Tuhan yang saya bagikan agar kita semakin kuat di tengah-tengah proses-proses iman, proses-proses kehidupan. Ya, banyak proses yang Tuhan izinkan, tapi tetap fokus kepada Tuhan karena Dia pemilik hidup saya dan saudara. Tetap setia kepada Tuhan karena Dia yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.